Hai semuanya, podcast ini gue hosting di First Story. Apa itu First Story? Jadi, First Story itu adalah platform baru palu gada buat lo semua yang baru memulai podcast atau yang sudah mempunyai podcast. Lo bisa mengupload episode terjadwal, mendistribusikan podcast lo di seluruh platform podcast favorit, dan share podcast lo tanpa ribet menggunakan fitur F-Link yang menampilkan semua link platform serta link sosial media podcast lo. Selain itu, customer service-nya luar biasa support banget karena berisikan podcaster-podcaster berpengalaman. Selain fitur-fiturnya yang super lengkap dan mudah untuk digunakan, dengan First Story Ads, lo bisa mengakses monetisasi yang mudah dan bisa langsung dicairin tanpa ribet, tanpa biaya tambahan, 1000% gratis, tis. Kapan lagi bisa ngasilin cuan dari karya podcast lo? Tunggu apa lagi? Gunakan First Story sekarang. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Made a meal and threw it up on Sunday. I've got a lot of things to learn. Said I wouldn't, I'll believe in one day before my heart starts to burn. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and weird rain don't know. You only seem to come and go away. Hey, stand by me. Nobody knows where it's gonna be. Stand by me. Nobody knows where it's gonna be. Stand by me. Nobody knows Where it's gonna be. Nobody knows where it's gonna be. Episode tribute to Oasis. kena copyright. Ikhlas gue bre. Gue Ikhlas, copyright, kena copyright sama Oasis. Kan duitnya masuk ke Liam juga kan. Liam Gallagher. Ikhlas gue. Tapi kalau masuk ke Aldi Taher gimana? Ya kan gak mungkin dong. Kok bisa masuk ke Aldi Taher? Aldi Taher itu suaranya mengingatkan kita terhadap Enggak dong. Liam Nggak McGregor, masuk. bro. Kecuali kita bawain lagunya Aldi Taher masuk ke dia, gue gak ikhlas. Oke, Nisa Sabian. Jangan anjing, gak ikhlas gue. Wah gila, ini such a nostalgic ya lagunya. Ya, ini benar-benar band yang kita grow up sama band ini gitu, Bre. Yes. Meskipun kayak gitu. kita tidak terlahir di zamannya sebenarnya. Bre. Betul. Tapi relate anjir. Tapi relate. Masih relate sampai di umur-umur kita di SMP, SMA dan setelah SMA pun itu masih relate. Bahkan sampai hari ini masih relate, Bre. Asli, karena lagunya emang long lasting banget. Long lasting, benar. Waduh, kapan Oasis balik? Iya coy, kapan reunian ya bre. Nah ini kan episode khusus nih bre, sotoin lirik nih. Nah hari ini kita bakal bahas Oasis, Karir band ini ya. jatuh bangun band ini gitu dari awal sampai selesai ya sebagai tribute to Oasis aja gitu. Yes, karena kan di episode Sotein Lirik kita sebelumnya kita udah sempet ngebahas The Beatles, ya Tapi kan? itu Beatles juga kita John Lennon-nya ya, kita bahas John Lennon-nya. Lennon. Terus kita bahas Queen, Bohemian Rhapsody, dan so far kaget sih. Jadi ternyata di Noise bre, bukan di Noise ya, di Noise and Spotify, all platform all platform itu play terbanyak kita tuh ada di Bohemian Rhapsody loh. itu juga gue nggak masuk akal sih anjing. Wow. Kayak kenapa ya anjing, maksud gue kan kita judulnya aja konspirasi ngopi, kenapa jadi sotoin lirik yang naik Iya, gitu kan. apa jangan-jangan kita sedikit lagi bisa menggantikan Awe?
Berisik ya, berisik. Berisik. Ampun Iya, tapi Bang maksudnya Awe. gini loh. Maksudnya di Bohemian Rhapsody sendiri padahal kualitas audio kita saat itu kurang deh. Gua akuin hancur. Iya. Hancur. Itu seadanya deh hancur Aduh, gitu kita kan. Say sorry lah tuh teman ngopi Iya. ya. Tapi pada akhirnya ternyata pendengar itu mungkin ada juga yang detail sama audio, ada juga yang kayaknya bodo amat deh, Bre. Iya. Yang penting selama Randy dan Vincent yang Wih, ngomong gitu kan. iya. Iya enggak sih, Bre? Yes. Iya kan? Yes. Gitu. Udah bisa song artis kita sekarang ya. Enggak juga. Gue gak sosok artis. Enggak, maksudnya justru itu yang gue bingung. Kenapa mau? Kan Iya, gitu, iya. Bre. Tapi sekali lagi maksudnya ini sebuah apresiasi buat kita berdua sih. Yoi. Dan kita merasa appreciate lah dengan Benar. teman ngopi yang udah mau dengerin kita, bahkan udah mau beli episode VIP kita. Oh iya. Oh, ini dong, Bre. Kita encourage juga teman-teman buat beli episode VIP kita yang terbaru ya, yang part 2 tentang AI itu. Nah, kita di situ tuh jelasin apa sih, Bre, waktu itu? Oke, pada saat itu kita menjelaskan bahwa baik orang pintar maupun orang bodoh, beware, because AI is gonna kill you all. Yes, dan juga kita di situ ngebawa banyak banget hipotesis dari para ahli dan nama-nama besar ya, seperti Blake Lemoine, terus Geoffrey Hinton, dan juga sama si Elon Musk tentunya ya. Jadi bagaimana mereka memberikan warning kepada masyarakat dunia bahwa tentang bahaya AI ini kayak gitu. Asli itu worth to buy banget sih. Iya, kalian harus beli kalau kalian itu nganggap diri kalian teman ngopi. Anjay. Yoi. Langsung masuk lah, Bre. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut perihal Oasis, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi. Oke, Chen. So far untuk anak-anak di circle kita, Yes. khususnya anak-anak yang suka ngeband, mereka pada tahu nih bahwa lo segila itu sama Oasis, men. Parah. Nama anak gua aja Liam. Anjir. William. Tadinya gue tuh kayak yang sempat debat gue sama bini gue. Bini gue kan gue bilang kan, maksudnya bini gue juga tahu gue demennya sama Liam Gallagher gitu kan. Dia pengennya Liam Gallagher full Gitu ya. Gue kayak berat nggak ya? Kayak terlalu berat nggak ya maksudnya kalau Liam Gallagher semua gitu full. Terus gue cari kayaknya lebih enak Chris Sander lah gitu. Jadi William, Marvino, Chris Sander. Oke. Itu harusnya tadinya William Gallagher, benar-benar Anjay, William Gallagher itu. Giri. Cuman kan maksud gue kan nggak tahu nantinya dia jadi apa dan bakal jadi beban kah nama itu, kan kita nggak tahu ya, Bre ya. Iya, keberatan takutnya. Iya. Dan bukan masalah keberatannya juga, takutnya nggak sesuai konteks nanti dia udah gedenya jadi bisnismen kan. Iya. Iya kan. Tapi gue percaya sih bahwa nama itu adalah doa. Benar, setuju. Jadi sama ketika orang tua lo menamakan lo Vincent gitu, ternyata kisah lo sedih. Dia seperti Vincent Van Gogh gitu kan. Penuh dengan penderitaan gitu ya. Penderitaan. Sama ya. Tapi benar ya, sama kayak lirik-lirik di lagunya Starry Night itu ya, Iya. Vincent itu ya. Wah iya benar. Emang paling nggak nama itu memang ada soulnya ya. Memberikan soul kepada si penerima nama itu. Penerima nama itu ya. Setuju. Nah, sebagai seorang yang gila akan Oasis nih, Iya. sebenarnya apa sih yang ngebuat lo gila terhadap Oasis itu sendiri, Bre? Mungkin lo bisa ceritain nggak? Maksudnya sejarah lo bisa secinta itu tuh apa gitu loh? Apa ya? Nggak tahu ya, somehow. Even walaupun lu baru pertama kali denger lagu mereka ya, Oasis ya, lu nggak pernah nih dengerin lagu mereka nih, contoh gitu, tuh lu baru pertama kali, terus lu merem gitu, lu dengerin lagu mereka, tiba-tiba lu nginget suatu momen di masa lalu. Oh, I see. Lagu mereka tuh punya itu. Kayak bring the deja vu gitu ya? Iya, deja vu atau bring back memories gitu. Entah memori itu baik atau buruk, kayak hujan, Bre. Wow. Lagu Oasis tuh kayak gitu, kayak hujan, kayak membawa kenangan-kenangan di masa itu. Padahal gue baru pertama kali denger lagu itu gitu. I see. Oke, correct me if I wrong gitu ya. Jadi gue inget sejarahnya kita bawain Oasis adalah dulu gue sama Fajar bawain Beatles. Ya, Awalnya kan, benar. kita bawain Beatles sampai akhirnya
kita mau coba kita bawain Oasis yuk. Dan gue dan Fajar memperkenalkan Yes, benar. Oasis ke lu gitu kan. Gua tahu pertama Oasis tuh dari kalian berdua malah sebenarnya waktu kita zaman-zaman masih ngeband gitu kan. Dan selama ini kan gue dapat referensi musik dari lu kayak Beatles gitu, Queen. Ya suka, tapi B aja. Iya. B ajanya yang ya udah gitu. Ya Beatles jago oke gitu ya. Tapi nggak ada yang sampai nyentil hati gue gitu, Bre. Yes. Wah, anjing itu kelihatan sih. Gila ini nggak tahu ya, entah karena si penulisnya juga si Noel atau karena si Liamnya, tapi somehow nih berdua emang kayak lem sama perangko anjir. Dan apa ya yang dibawa sama mereka tuh, kalau menurut gue pribadi dan gue bisa katakan mereka mewakili generasi. Anjing. Bener gak? Jadi Setuju. Mereka tuh bukan musik, tapi mereka adalah generasi. Wow, berarti stronger than music ya? Stronger than music. Mereka beyond, bukan lagi musik. Jadi mereka tuh udah bicara tentang 90s itu sendiri. Wow. Jadi kalau lu bilang 90s, Oasis gitu. Benar gak? Setuju lagi gue gila. Oke Bre, lanjut. Lu bisa ceritain gak nih sejarahnya Oasis itu seperti apa? Coba dari lu dulu dong. Awalnya gimana? Ntar gue sambungin. Oke, ini kalau dari gue ya, sejarah Oasis itu setahu gue dulu terbentuknya adalah Liam punya band nih, Bre. Benar. Liam punya band, gue nggak tahu lah sama namanya siapa, tapi personel Oasis juga gitu kan. Ini seingat gue juga ya. Gue juga bisa salah, gue lupa. Kalian teman-teman bisa juga cek kok. Kalau nggak salah nama bandnya The Rain deh. The Rain. Hujan, The Rain. Makanya kenapa band The Rain itu pakai nama itu. Oke, terlatih patah hati. Iya. Kenapa mereka pakai nama The Rain itu? Karena sejarahnya sebelumnya dipakai oleh si Liam dan Noel. Waktu itu namanya belum Oasis, masih The Rain tuh, Bre. Iya, dan pada saat itu kan Noel tuh cuma bantu-bantuin aja lah, bantu setting sound segala macem karena memang Noel band orang di situ ya. Band orang. Iya, band orang. Even di bandnya Liam pun dia juga ngebantuin akhirnya. Akhirnya dia ngebantuin dan dia ngelihat bandnya Liam perform dan dia bilang, band lu tuh biasa aja, lu nggak bisa nulis lagu yang bagus. Mungkin gini, awalnya tuh Noel tuh roadman tadinya roadman suatu band, gua nggak tahu band apa gitu. Dan dia memang aktif di skena ketika itu di Manchester ya mereka ya. Yes. Di skena Manchester dan mereka tuh sangat deep dive banget sama skena yang ketika itu Stone Roses kayak gitu kalau lu tahu, sama The Smiths. I see. Nah, jadi satu zaman lah mereka ya. Bukan satu zaman, justru mereka generasi bawahnya, generasi setelahnya. Iya. Nah, jadi ketika itu Stone Roses tuh kayak idola, mereka mengidolakan Stone Roses kayak gitu, The Smiths. Nah, band-band yang muncul setelahnya adalah skena-skena yang seperti itu gitu, yang terbentuk dari mereka lah gitu, Stone Roses kayak gitu-gitu. Nah, si Noel ini berada di dalam suatu band tapi dia nggak main as player di situ, dia hanya roadman aja. Ya setting sound lah apa segala macem gitu, ngangkat-ngangkat speaker kayak gitu-gitu, Bre. Gitu dan band itu udah tour ya, gua nggak tahu lah itu skalanya masih nasional mungkin ya, kayaknya nggak nasional banget, kecamatan kayaknya, Bre. Masih belum besar lah. belum besar, masih kecamatan lah ya, per kecamatan gitu kan. Sebelumnya dia juga belum sadari betul bahwa ternyata dia punya kemampuan untuk songwriting tadinya, sampai di saat itu, di titik itu. Akhirnya di sela-sela setelah manggung gitu kan, dia pulang ke rumah di basement, yang pada umumnya ketika itu memang basement dipakai anak-anak band buat jadi studio gitu kan. Itu nyokapnya gimana dah, gue juga nggak ngerti. Ya, tapi kan karena basement jadi mungkin nggak kedap suara dong. Iya sih, iya juga kan. Cuman dipakai buat make juga, Bre. Iya kan, nyokapnya itu gimana? Itu kan? dia. Iya. Dia apa juga sih. Dia pulang gitu kan, terus kayak lewat ngelihat si Liam lagi main sama temen-temennya. Ini circle-nya Liam loh. Iya. Bukan circle-nya si Noel. Gitu ngelihat, nih apaan sih band sampah nih, adek gua nggak jelas sih gitu kan. Mainin lagu apa sih lu gitu kan, kayak Liam yang kayak anjing lu apaan sih lu, cabut gitu kan ya, kayak emang lu bisa lu membuat lagu yang lebih baik dari gua gitu kan. Bisa gua, anjing lu, nih gua buatin sini gitu ya. Langsung masuk ke dalam studio. Gua nggak tahu ya ketika itu prosesnya, apakah Noel waktu itu pertama kali nyanyi atau gimana, tapi at the end tetap Liam yang nyanyi. Oke, kalau dari yang gua tahu ya, dari yang gua tahu itu memang Noel tuh support jadinya gitu loh. Jadi ketika dia ngelihat there is something missing in the band gitu ya. Dan yang missingnya itu sebenarnya bukan terkait suara atau apa gitu loh. Bukan. Tapi yang something missingnya itu the song. Yeah. The song and its arrangement gitu ya. And that's song, why aransemen,
soul juga menurut gue iya. Ya benar. Jadi kayak lagu-lagu yang dibawain oleh Liam ya udah bagus aja gitu. Iya bagus tapi nggak ada X Factor-nya. Yes benar, nggak ada tanda kutipnya. Yes. Ya apa gitu kan maksud gue. Entah ini karena dia care sama adiknya, entah karena ini rasa kesombongannya, rasa keabangannya itu loh bre. Maksudnya kayak apaan sih lu bocil ya kan kayak gitu ya bre. Atau dia ngelihat potensi sebenarnya dari band ini, dari vokalnya si Liam juga. Dan dia gua rasa ya Noel itu ngerasa bahwa dia nggak bisa jadi frontman. Betul. Gitu loh. Betul. Benar. Makanya dari awal sebenarnya kalau dibilang dia cuma support doang, bukan support doang bre. Artinya dia tuh jadi backbone bre. Yes. Dia tuh jadi tulang punggung dari band ini. Artinya frontman bayang-bayang kayak Ahmad Dhani lah gitu. Tapi kan tetap Ahmad Dhani itu kan butuh Once kan. Bener. Itu dia tuh. Itu kata yang tepat kayaknya. Ahmad Dhani segera calling Once lagi supaya balik. Tuh, dan sampai akhirnya ternyata formulanya ketika memang bandnya Liam ini menggunakan lagu dari Noel, meledak bro. Meledak, hits banget kayak gitu. Awalnya masih di kampus-kampus kayak pensi-pensi biasa gitu. Terus pelan-pelan kayak si Noel ini juga submit lagu-lagunya itu ke recording gitu, lokal sih waktu itu, masih lokal dan diterima baik gitu. Dan waktu itu kan masih berupa demo ya. Jadi kayak kalau kalian tahu lagu-lagunya mereka yang meledak itu kan kayak misalnya contoh Rock and Roll Star, terus Stand By Me, Live Forever gitu, Supersonic itu sebenarnya ada versi demonya yang awalnya banget tuh. I see. Nah demonya itu biasanya yang nge-tag kebanyakan si Noel. Si Noel sendiri ya. Si Noel sendiri. Demonya ya. Dari demonya doang nih. Nah nanti kalau pas live-nya Liam harus belajar dari lagu itu. Oke. Gitu. Liam paling dengerin set, baru ntar pas live-nya bukan Noel yang nyanyi. Cuman kebanyakan demonya itu yang nge-tag tuh si Noel. Iya karena itu lagu buatannya Noel. Iya. 100% Noel. Benar. Jadi dia yang tahu ini mau lari kemana. Mungkin si Liam tuh ya udah ngikutin aja, ngekor aja gitu. Liam tuh tipikal pengeksekusi yang eksekutor, luar biasa. Eksekutor. Bisa gue bilang si Noel ini adalah master plan-nya, si Liam ini adalah eksekutor gitu. Yes. Dia bukan strategi si Liamnya gitu, tapi dia eksekutor gitu. Dan to be very honest gitu ya, gue setuju lagi ketika lo bilang Oasis ini lebih dari sekedar band because they bring the generation. Oh iya, of course man. Jadi ketika mereka mulai beranjak gitu kan dari band-band yang biasa, paling pertama debut mereka yang benar-benar meledak banget dan muncul di TV nasional ketika itu adalah Supersonic. Wah itu pertama kalinya. Dan itu Liam belum ketemu stage act yang nyanyi tangannya ke belakang itu. Oh I see. Belum. Yang kepalanya ke atas gitu belum ya? Lu masih bisa lihat itu di YouTube. Supersonic debut pertama kali mereka di TV itu belum, si Liam masih belum. Tapi keren. Iya. Tapi keren. Jadi nah si Liam itu punya aura itu. Dia punya X Factor-nya. Iya, kayak gitu. Nah, muncul di situ dengan lagu Supersonic gitu kan. Wah, gitu itu gokil sih, itu parah. Terus beranjak dewasa mulai mereka masuk ke industri dan merajai pasar, charts gitu kan. Dan lagu mereka meledak, albumnya Definitely Maybe itu meledak di pasaran. Mulailah mereka menjadi sosok atau icon di zamannya 90s. Wow, gitu. Gila. Ya mungkin bisa dibilang ketika itu 60s, 70s Beatles gitu kan. Nah 90s ini adalah regenerasi dari Beatles itu sendiri gitu. Yes, gue setuju banget karena gini ya, ketika lo ngomong The Beatles itu bisa dibilang pionir lah. Pioneer, yes. Iya. Pionir dari every musician lah. Jadi musisinya siapa, ngefansnya pasti sama The Beatles. Tapi Oasis ini something different menurut gue. Good to be very honest ya. Gue as a Beatles fans dan gue lebih ngefans sama The Beatles. Tapi gue akuin bahwa Oasis itu lebih sempurna. Oasis itu lebih sempurna. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena lagu yang dia sajikan itu udah bentuk sempurna dari lagunya The Beatles menurut gue. Iya. Mungkin bisa dibilang kayak evolusi dari The Beatles itu sendiri. Yes. Jadi penyempurnaan dari Beatles. Beatlesnya udah bagus nih. Di sedemikian rupa jadi lebih bagus lah. Jadi lebih perfect gitu. Dan sesuai dengan zamannya, konteks zamannya. Yes. Gitu. Kayak gitu. Apa mungkin karena itu subjektif dari kita juga, Bre? Bisa jadi. Gini kan ya? belum tentu. Iya. Orang yang hidup di Tahun zaman gitu, Beatles gitu ya. Iya. bilang Oasis itu mungkin mereka bisa jadi nggak relate.
Nah mungkin, tapi kalau untuk generasi kita bisa bilang mereka lebih mudah untuk diterima karena memang udah sesuai dengan zaman Zamannya, kita iya. gitu loh. Ya karena gini, sebenarnya ini bukan pendapat kita pribadi ya, karena you name it lah musisi-musisi besar Indonesia. Contoh, Noah, Rian The Massive, Rian The Massive, Alexa, yes, The Rain. even Niji bisa dibilang Coldplay gitu ya. Coldplay itu juga dari Oasis anjir. Somehow iya. Men, Somehow itu iya. gila. Apa pengaruh Oasis juga dalam dunia musik itu gede banget. Makanya kan tadi gue bilang, Oasis it's not a music, it's a generation. It's a generation, it's a fucking generation. Fucking generation. When you sing Don't Look Back in Anger, man, that's a real 90s gitu loh. Bener gak? Dan siapa yang nggak tahu Don't Look Back in Anger? Itu lo cover di kafe, orang tuh pasti nyanyi gitu kan. Bahkan orang tua yang nggak hidup di zamannya itu, anjing kenapa ketika itu mungkin mereka kayak ngolok-olok lagu anak muda nih kayak gini. Tapi pas mereka beranjak tua, dengan sendirinya akan relate. Yes. Ngerti gak? Bener banget lagi. Iya gak? Ya karena gini ya, cewek gue tuh lahir tahun 2000-an ya. Cewek gue tuh lahir tahun 2000. Dia banyak nggak tahu lagu-lagu, apalagi Beatles dia nggak tahu lah gitu ya. Tapi ketika gue tanya, lo tau Oasis? Nggak tahu. Tapi ketika gue nyanyi Don't Look Back, dia bisa nyanyi. Nah kan? Everyone knows Don't Look Back in Anger. Ya. Jadi dia itu udah penanda. Jadi penanda kalau misalnya pas 90s ke atas udah Oasis gitu. Jadi mungkin kalau 60s itu Beatles udah dicap gitu kan. Nah di 90s-nya itu Oasis. Gitu. Wah gila, shout out to Oasis. Ya. Liam Gallagher, Noel Gallagher, dan gua nggak tahu siapa. Nah kita lebih deep dive in lagi ke dalam yang tadi kita maksud Oasis adalah mewakili generasi. Menurut lu apa? Oke, menurut gua Kenapa bisa dikatakan seperti itu? iya, Gitu? karena mereka bukan hanya membawa pengaruh dalam dunia musik, bro, tapi dalam style, Fashion, attitude, attitude. and everything. Jadi Everything. kayak orang, dan bukan hanya pencinta Oasis gitu ya, orang tahun 90-an, 2000-an tahu keren ya kayak gitu. Ya sorry ya, style-stylenya Ariel Noah ketika dia awal launching gimana sih, men? Iya. Itu tahun 2000-an loh, dan itu Iya. orang juga ngeliatnya masih anjing keren banget nih. Iya ya. Keren banget gitu loh. Iya karena dan mungkin karena referensi Indonesia ketika itu yang ini gue bisa bilang orang yang nggak tahu Oasis ketika itu dia akan bilang itu keren. Padahal si Ariel sendiri dia ngambil referensi dari si Liam. Yes. Kayak gitu ya. Yes. Nah gitu benar. Sally kau selalu sendiri. Sally bro. itu ada di dalam Don't Look Back in Anger. Ada. Kayak gitu. Iya. Ya maksud gue you name it lah, musisi Indonesia yang nggak terinspirasi sama Oasis gitu loh. Iya kan? Nah kalau gue bisa bilang kenapa mereka mewakili generasi juga ya, menurut gue karena ya itu tadi, maksudnya style juga dan musiknya juga gitu, dan their spirit in the way, I mean gini loh, mereka mewakili generasi muda di zaman itu, di zaman 90s itu. Mereka mau menyatakan cinta tapi tidak dengan cara yang menye-menye gitu loh. Ngerti gak? Oke. Tersirat gitu loh. Iya. Jadi gue suka nih sama lo, bukan kayak nembak itu bukan nembak yang pakai bahasa-bahasa yang romantis, tapi dengan cara anak muda yang rebel seperti itu. Kayak gitu. Oasis bisa menyampaikan cinta secara universal kepada orang tua, family, kepada friends, sekalipun teman-teman, sahabat, dan pacar dengan cara yang sangat-sangat rebel dan elegan. Wow. Iya enggak? Iya enggak, Bre? Yes. I mean, when you say stand by me, nobody knows. Itu nggak ada kata-kata cintanya. Wow. Tapi meaningnya lebih makna dari lebih dalam ya. Gue sayang sama lo. Kayak apaan sih gitu kan? Iya nggak sih, Bre? Iya. Tapi ketika lo stand by me, nobody knows what's gonna be kan. Man, itu lebih Beyond. Ya? Dan itu bukan bicara, itu bisa lo sampaikan kepada kekasih, bisa lo sampaikan kepada orang tua lo, bisa lo sampaikan kepada teman lo, dan romantisme itu sangat bisa diwakili di dalam lagu-lagu mereka. Jadi ketika itu ternyata ada loh romantisme terhadap teman juga gitu. Universal. Iya, universal, dan mereka tuh sangat bisa mewakili romantisme. Istilahnya bahasanya kalau dalam dunia cowok tuh bromance-nya itu benar-benar bisa kuat banget, dan itu bisa benar-benar ngena banget di dalam lagu-lagu mereka gitu. Ya, hal kayak itulah gitu. yang dicoba diceritakan di film Stand By Me Doraemon, Dre. Oh ya? Yes.
Makanya filmnya Doraemon judulnya Stand By Me. I see. Itu kan menceritakan gimana seberapa dalamnya cintanya Nobita terhadap Doraemon. Bahkan nih ya, nih kita perluas lagi skala mereka as a generation. Mereka tuh mewakili generasi dunia, bre, bukan mewakili generasi UK doang loh. Mereka gede banget di Jepang loh. Yes, setuju. Bukan cuma di Jepang lah, di Indonesia pun menurut gua, men, siapa yang nggak tahu Oasis? Bahkan mereka tuh kayak punya tempat khusus di hati para orang Jepang. Oke. Dan itu ikut membangun kultur musiknya si Jepang juga. Wow, iya, paling dari tidak. Oasis juga ya. Karena gini deh, sekarang ngomong kalau kita mau ngomong mewakili generasi, ada yang bakal nge-counter gua, enggak. Yang mewakili generasi itu Nirvana. Enggak juga, bre. Karena gini, Nirvana itu oke, mewakili generasi yang mana dulu nih? Generasi Bronx, generasi rebel. punk dan grunge gitu. Nah, itu kan hanya segelintir orang. Tapi kalau Oasis tuh udah mencakup semuanya. Jadi nerd sekalipun, nerd dalam artian lu introvert, lu masih bisa di dalam generasi Oasis itu gitu loh. Yeah. Kayak gitu loh. Nah, kalau Nirvana itu nggak keseluruhan. Karena Nirvana juga kan dia mainnya di US kan, kayak gitu. Nah, tapi kalau Britpopnya si Oasis ini bener-bener mengayomi seluruh dunia. Luas, iya. Luas kayak Bahkan gitu. sampai ada air minum Oasis loh. Itu gak ada hubungannya anjing. Itu beda ya? Itu beda, itu sorry, beda. sorry. Nah, Kirain gue sampai dibuat air minum tuh. tapi harusnya dibayar copyright gak sih? Namanya soalnya. Namanya, Mungkin dia kan? Oasis pakai Z kali. Oasis. Pakai S, bre. Oh, bener-bener pakai S, Oasis. Iya, heeh. Kalau lu sendiri, nah kita mulai masuk nih ke dalam lagu-lagu yang hits dari mereka. Dari lu sendiri, lagu apa yang paling menarik lo? Lagu yang paling menarik di Oasis itu gue sebenarnya ada dua, men. Ada dua. Menurut gue yang pertama adalah I'm free to be whatever. Nah, kan itu bener-bener mewakili generasi kan? Artinya itu stuck di umur berapa, bre? Orang bisa nyanyi itu. Dalam artian gini, konteks di dalam bayangan lu, pikiran lu bisa menyanyikan itu di umur-umur berapa? Itu umur 20 lah. Ya kan? 20. Di saat lu tuh kayak masih anjing gue bisa ngelakuin apa aja lagi. Yes. Sebelum lu kementok dengan mimpi lu. Yes. Kan I'm free to be whatever I. Yeah. Jadi itu adalah masa-masa remaja, masa-masa generasi itu. Wah, anjing, itu generasi 90s denger lagu itu, anjing nih lagu gua banget nih. Gila, iya. I'm free to be whatever I. Dan lirik yang paling gue suka lagi nih. You're free to be whatever you choose, if it comes my way it's alright. Jadi di situ muncul anjing pede banget lagi nih. Lu bisa jadi apa aja selama gua mengizinkan, selama gua memperbolehkan, silakan. Yes. Dan itu adalah rebel-rebelnya remaja. Dan gue yakin mungkin ketika lu habis diomelin sama mak lu puter lagu itu ya kan, yang kenceng gitu kan. Itu berdasarkan dunia milik gua. Ini jawaban gue terhadap omelan mak gue gitu kan. Maksud gue itu kan bener-bener bakal relate banget sama generasi itu gitu loh. Benar. Anjing, bahkan sampai hari ini pun akan selalu relate dengan teenager zaman sekarang. Yes. Udah gitu key pointsnya adalah yang bikin mungkin orang-orang zaman dulu gitu ya, zamannya di Beatles bisa suka dengan lagu whatever ini karena di akhirnya di setiap mereka bawain live, mereka di situ nge-medley lagu ini, bre, sama lagu Octopus Garden-nya di Beatles. Ih, kombinasi epic. Itu gimana dah? Iya kan, I like to be under the sea in an octopus's garden to be free. Gitu ya, ya. Wow, itu gila sih. Itu lagunya si Ringo bukan? Ringo, Oh, iya. benar, lagu Ringo. Makanya anjing gue suka Oasis gitu, tapi memang gue tidak segila itu. Tapi menurut gue lagunya itu satu lebih gampang dicerna, kedua, iya gue harus mengakui sebagai fans Beatles gue ngakuin lagu Oasis itu perfect. Perfect ya. Dia adalah salah satu evolusi dari Beatles itu sendiri tapi lebih perfect gitu ya. Yes. Oke. Itu satu. Terus apa lagi, bre? Yang kedua itu ada Half the World Away. Oke, Half the World Away. Nah, ini kalau ngomong lagu favorit, pasti kan ada something dari lagu itu yang benar-benar ngena sama lo. Ini ngena secara apa nih, bre? Kalau dari lu, ngenanya tuh gimana gitu loh? Oke, lo mungkin bisa bantu bacain liriknya nggak? Iya. Biar gue ingat nih. Oke, gua bacain liriknya atau mungkin gue nyanyiin ya. Di verse pertama nih, ini konteksnya ini lagu Noel ya. Ini lagunya Noel. Dan ini bener-bener Noel yang nyanyiin. Yes, bener-bener bukan Liam, dia. bener-bener Noel. Dan mungkin kalau Liam yang nyanyiin kayaknya nggak bakal kena deh. Ini bener-bener lagu soulnya emang ada di Noel gitu loh. Bener. Verse pertama,
I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty and Gila, gue denger nada itu aja. Aduh anjing sih. Wow, ini enggak, jujur ya menurut gue ini lagu yang sempurna sih. Lagu yang sempurna dari nada, dari lirik. Karena gini, di sini tuh terlihat jelas ya bahwa Noel mengutarakan bahwa gue tuh pengen ninggalin kota ini. Dan itu pula yang terjadi di diri gue, bro. Dimana gue pengen banget ninggalin Jakarta, men. Gitu loh. Ya itu adalah suatu. Jadi mungkin kalau gue mau tenggelam ke dalam lirik ini, gue mau tenggelam ke dalam dimensi pikirnya si Noel. Gue terlalu jenius untuk kota ini. Yes, that's right. It's like this city is shithole gitu loh. I wanna leave this fucking city gitu loh. Makanya dia bilang, this old town don't smell too pretty. Iya. Lanjut ya. I can feel the world inside running around my mind. Lanjut. And when I leave this island, I'll book myself into a soul asylum. Itu apa tuh, Bre? Dia tuh kayak semacam gini loh. Ini kalau yang gue bayangkan ya. Jadi Noel tuh mengandai-andai bahwa bahkan dia itu harus pergi jauh dari dunia ini, bro. Karena dia ngerasa dunia ini tuh gak kerangkeng dia. Iya. Gitu. Jadi apa ya, freedomnya dia tuh benar-benar dikerangkeng sama sistem. Yes. Kalau ketika itu konteksnya dia sebagai remaja yang berada di sistem, ya maksud gue sistem keluarga lah. Paling tidak itu ya, maksudnya kamu gede harus jadi ini ya, pengusaha ya. Itu kan tipikal orang tua di zaman itu kan. Randy, gede harus jadi PNS supaya kamu bisa bermain Zuma. Fuck! Bener gak? Iya kan? Dan ketika itu mungkin kamu ngapain sih ngeband terus gitu kan? Iya kan? Enggak, gue mau ngelakuin apa yang gue suka. Dan itu bener-bener mewakili generasi di zaman itu kayak gitu. Bahkan sampai sekarang relate kayak gitu. Lanjut ya, kayak Refnya dong. di refnya ini so here I go, I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young but my mind's very old. Wah anjing, ini keren sih. Ketika tadi kita brainstorming ya Bre, ini adalah satu-satunya lagu Noel yang benar-benar literal. Jadi kita bisa ngambil maknanya langsung dari di dalam lirik itu sendiri. Jadi udah tersurat, bukan lagi tersirat gitu. Yes, dan maknanya ini bener-bener mendescribe isi pikiran, isi hati Noel. Yes, ini beneran Noel yang ngomong gitu loh. Kalaupun seandainya ditanyakan kepada Noel, dia mau berkilah, beralasan apa, enggak anjing, ini beneran pikiran lu nggak usah ngomong babi bu, ini udah pikiran lu gitu. Dia nggak bisa menghindar lagi, Bre. Nggak bisa. Karena ini udah terlalu literal gitu. Nah ini dilanjut ya. You can give me the dreams that aren't mine anyway. Ya. You're half the world away. Half the world away. Jadi dari keseluruhan refnya ini gue ngerasa tuh kayak si Noel nih kayak dipaksa either itu oleh sistem, oleh keluarga, or anyone ya, untuk ini loh, mimpi lo tuh harusnya seperti ini. Opini masyarakat. Yes. Opini masyarakat. Dan Noel bilang anjing enggak. Ya. Lu nggak bisa ngasih gue mimpi yang itu bukan mimpi gue. Benar. Iya, opini masyarakat. Ya maksudnya kan opini masyarakat kan akan membentuk orang yang sukses itu adalah orang yang bekerja di kantoran, yang kerja sebagai PNS gitu kan, PNS Los Santos gitu kan, benar gak? Yang kerja main Zuma, diberi tunjangan, ya apa, walaupun dia bekerja main Zuma gitu, cuman kan terjamin hidupnya. Iya benar. Iya kan? Dan itu adalah impian setiap orang tua pastinya, benar gak? Benar. Kayak gitu. Ya baby boomer ya. Generasi sebelum kita apa sih? Iya generasi baby boomer benar. Baby boomer. Baby kan? boomer. Yang dimana ketika itu ya internet belum ada, maksudnya globalisasi belum sedemikian rupa lah. Tapi ya itu dia tadi gue bilang Oasis, Noel, Liam itu mewakili generasi di zaman itu. Benar-benar mewakili rebelnya generasi di zaman itu gitu. Mungkin kalau Nirvana tuh terlalu apa ya? Terlalu hard. Terlalu keras lah. Terlalu gitu keras ya. gitu. Maksudnya ujung-ujungnya ke drugs gitu kan. Iya dong. Iya. Nah tapi kan kalau ini tuh rebel dalam artian yang elegan. Yes. Kayak gitu. That's why tadi ketika lo bilang nerds juga suka. Iyalah. Iya. Nerds mana yang gak suka denger lagu ini bro? Iya bre, bener. Man. Ini nerds banget pak. Yes. Ini nerds banget. Dan itu yang lagu tadi Whatever, itu nerds banget anjir. Yes.
Gitu Ya loh. ibaratnya lu tertarik untuk ngebuat suatu roket dan bokap lu bilang gua gak ada duit untuk lu eksperimen buat roket. Dan- udah lu belajar Pancasila supaya lu bisa masuk PNS. Iya, gua nggak ada duit buat ngebiayain lu sekolah di astronomi, yang which is mahal, Mahal. gitu kan? Iya, udahlah, jadi buruh pabrik aja udah paling gede. Loh, di Manchester kan buruh pabrik, Iya, bre. iya, iya. Bokapnya itu waktu itu, Manchester by the Sea. iya kan? Yes. Mereka buru-buru pabrik lah gitu. Dan kalau kita mau flashback masa kecil mereka nih, mereka mendapatkan abuse, bre, dari orang tuanya sendiri, khususnya bokapnya, kayak gitu. Oke. Ya, apa sih, klasik lah, Iya, bokap-bokap yang cuman bisa ngomel-ngomel, minum-minum kayak gitu. Ya, gitu. Iya mungkin menurut banyak orang gini loh. Menurut mayoritas gitu ya. Mayoritas bukan dalam agama gitu, mayoritas dalam masyarakat. Masyarakat. Iya, mayoritas dalam masyarakat berpikir bahwa elah lu lemah banget, masa gara-gara lu dikekang, di apa lu akhirnya jadi buat lagu, elah lu lemah banget, ikutin society lah, men. For some people mungkin bisa berlaku demikian, tapi untuk orang-orang yang pemikirannya jauh di atas itu, buat teman ngopi yang jenius, yang di luar sana yang lu punya goals, punya mimpi. Men, ini lagunya Noel tuh ngebangkitin banget. Iya. Ngebangkitin mimpi lu gitu loh. Lu kejar mimpi lu sekarang. Yes. Sebelum Anda terjatuh. Sebelum mimpi Anda membanting Anda. Tapi paling tidak you try it lah. You try. At least. Jadi ya maksud gue kan, you only live once kan. Benar gak, bre? Ya kalau gagal ya udah. That's life gitu kan. That's fucking life, baby. At least you tried. Iya dong. Yes. Kayak gitu. Dan yang paling menarik di dalam lirik ini ya, kalau menurut gue, my body feels young but my mind is very old. Wow. Man, that's fucking genius. Iya, satu lagi kalimat yang bisa gue ambil dari seorang Noel adalah he's a fucking genius. Agree. Dia genius dalam artian gini, kalau John Lennon itu dia eksentrik, dia hipster, dia pendobrak. Freddie Mercury, he's seniman, mainnya masterpiece gitu, jadi perfeksionis gitu. Nah, kalau Noel ini genius. Jadi beda, itu beda, tiga-tiganya tuh beda. Noel ini genius, dia tahu di mana letak hooknya di dalam lagu ya. Dia tahu di mana dia ngeletakin lirik ini pasnya di mana, kayak gitu. Dan dia tahu nada ini dikasih lirik ini masuknya pakai lirik-lirik ini nih gitu. Nah, itu genius, Pak. That's fucking genius. He's literally a nerd, bre. Yes, Maksud yes, gua, agree. literally a nerd gitu loh. Dan gila sini orang gitu. Dan gue rekomen banget buat teman ngopi yang mau denger lagu ini, dengerin versi Noel Gallagher. Also dengerin juga versinya Aurora. Oke. Wah itu gila, gue sampai merinding sih, parah. Oke lanjut bre, next song. Lanjut, next song yang paling menarik ya, selain tadi Half the World Away, somehow bisa ngena banget di beberapa orang gitu kalau mereka tuh udah ngedalamin Oasis banget. Tapi hits yang salah satunya hits itu kan selain Don't Look Back in Anger yang which is nanti bakal kita bahas di akhir gitu, ada satu lagu yang bener-bener ini lagu untuk generasi 90s banget ini. Wow apa tuh? Live Forever. Wah, Ya kan? Live Forever. Kalau kita baca liriknya, kita nyanyi di liriknya itu, maybe I don't really wanna know how your garden grows, cause I just wanna fly far. Anjing, gue tuh nggak mau jadi farmer, gue nggak mau jadi buruh pabrik anjing, gue nggak mau jadi PNS, gue cuma pengen terbang menggapai mimpi gue. Kan gitu, anjing itu remaja banget gak sih? Iya nggak? Nah ini gue bisa bilang mereka mewakili generasi 90s itu ya ini. Gila. Dan lu bisa bayangkan, jadi ketika si Liam dan Oasis tampil, di puluhan ribu orang itu menyanyikan lagu Live Forever. Man, that's fucking You and I we're gonna live forever. ya kan? Itu generasi anjir. Itu generasi. Jadi jiwa-jiwa yang berkumpul menjadi satu generasi kekuatan gitu loh. Iya kan? Song for the generation. Iya, Song for the Generation. It's very everlasting gitu loh. Terus lanjut lagi di refnya, maybe I just wanna fly, wanna live, I don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me. We see things they'll never see. Ya kan? Ini memberikan apa ya? Bukan batasan, apa ya? Tabir terhadap
we against the world. Ya ini harus digarisbawahi ya. Iya. We see things they'll never see. Kami melihat hal-hal yang tidak mereka lihat. Mereka versus kita. Anjay. Nah ini, We kalau against the world. iya, nah ini mungkin konteksnya yang kita bisa ambil dari sini adalah kita di ini adalah generasi muda gitu versus mereka yang udah tua gitu, ya nggak? Yes. Paling tidak itulah gitu yang bisa diambil dari lagu ini dan ini ketika ini dising along oleh ribuan orang, jutaan orang, ini benar-benar kena banget message ya, benar-benar nyampe dan benar-benar ngebangkitin spirit muda loh gitu loh, ya kan? Membuat pergerakan deh. Gejolak di dalam diri kaula muda, anjing kaula muda bangsat. Club Actis. Ya bahkan Vincent dan Desta sendiri pun gue yakin paling tidak adalah sepercik dua percik dari Oasis ini. Oh pastilah. Kan? Ya, mereka semua. Mereka hidup di 80s 90s lah gitu kan. Kayak gitu. Ya ini benar-benar kalau gue bisa bilang Live Forever adalah ikon besar dari semua lagu mereka. Yang bisa nge-summarize semua lagu mereka lah gitu. Ini benar-benar generasi 90s banget ini gitu. You gitu. and I we're gonna live forever. Iya. Wanna live forever. Yoi, gitu loh. Kita nggak mau mati, kita cuma pengen hidup selamanya, anjir. Itu benar-benar generasi muda banget gitu. Hal itu pula yang menggerakkan hati Elon Musk. Apa Dia mau hidup selamanya. Ya tapi maksudnya ini di dalam konteks ini ya, anak muda kan gitu bre, ya kan? Iya, bener-bener. As you grow older kayaknya nggak mungkin deh kan gitu kan? Tapi maksudnya ya lu kan bisa menjadi muda selamanya kali kan gitu. Oke lanjut di sebelum kita menuju di lagu terakhir masterpiece-nya dari Oasis. Itu ada Stand By Me bre. Lu punya apa ya? Kan tadi kita bawain ya lagunya ya. Tadi kita bawain Stand By Me. Lagu Stand By Me. Ada yang nyentil lu nggak dari lagu ini? Stand By Me ini Personal dari lu deh gitu. iya. Lagu yang akan ada di pernikahan gua, udah itu aja. Anjir. Ini juga ada di lagu pernikahan gua bre. Ada. Gua sendiri yang nyanyiin. Gua sendiri yang nyanyiin di lagu pernikahan gua. Gak tahu ya kenapa ya. Karena ini meaningnya tuh lebih dalam dari semua lagu cinta sih. Iya kan? Yes. Maksud gue, lu bisa ngomong I love you ke semua orang atau pasangan lu ya I love you doang apa? Iya tapi Stand By Me. Wah, fuck Bahkan man. di saat tidak ada cinta, Stand By Me. Yes, of course, Stand By Me. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya gitu, kayak gitu. Nah, kalau dari lu sendiri deh, kalau lu menelusuri arti dari lagunya, apa sih sebenarnya yang mau lu disampaikan oleh Noel dan Liam ketika mereka membawakan lagu ini ke lu pribadi gitu? Oke, kalau yang nyampe di lu kan pasti subjektif banget bre. Yang nyampe ke gua beda, nyampe ke lu tuh beda gitu. To be very honest ya, mungkin kalau dari Stand By Me gua nggak terlalu memperhatikan liriknya because I really love the notes lah. Gue suka banget nada-nadanya itu, ngangenin lah. Iya, cor-cornya itu kayak gila sih menurut gua kan. Anjing itu B ke G itu gila. Aduh, anjing. itu gila. Dan itu Noel progressionnya enak banget sih. itu jenius. Asik banget. Makanya gue bilang Noel tuh jenius tuh, dia bisa nemuin yang kayak gitu-gitu anjing. Yes. Yang bisa ini tuh mau dikasih lirik gimana pun sebenarnya emang udah enak ini nadanya anjing gitu loh. Itu Noel tuh. Dan ditambah mungkin liriknya gue menekankan di refnya. Di refnya dia bilang Stand By Me when nobody knows. Ya. Way it's gonna be. Jadi lu tetap sama gue deh. Yeah. Apapun yang terjadi gitu loh. Kita nggak akan tahu ke depannya akan seperti apa. But stand by me. And that's why ini strong banget. The real romantisme itu adalah seperti itu. Maksudnya lu bertahan sama gue aja. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Mau di situ ada cinta, mau ini konteksnya bisa apapun loh. Ke orang tua, anjing ini ke orang tua pun bisa gitu. Maksud gue. Lu ngomong ini ke teman lu, ke saudara lu, ini bisa semua bisa. gitu. Dan ini kan maksudnya keresahan remaja yang tidak bisa menyampaikan sesuatu yang dari hati. Benar. Gitu loh. Maksudnya ya lagu ini udah mewakili perasaan gua, perasaan sayang gua kepada siapapun itu, ke orang tua gua yang kayaknya kan mah aku sayang mama kayak kan nggak bisa gitu kan. Remaja kan nggak bisa ngomong kayak gitu kan. Dan ini benar-benar bisa mewakili rebel dan elegannya cara kita menyampaikan rasa sayang itu sendiri gitu bre. Dan kalau gue bisa bilang
rata-rata ya penulisan dari Noel ini kenapa gue bisa bilang jenius, dia tuh menggunakan kejadian-kejadian atau momen-momen di masa lalu, di masa kecil dia terutama, dengan adiknya itu, dengan si Liam Gallagher itu. Ini tuh benar-benar proyeksi masa kecil dia, si Noel ya, ini dari sudut pandangnya Noel, dan benar-benar bisa dieksekusi dengan baik oleh Liam. Dan somehow gini ya Bre, nah ini kita dari tadi kita ngomongin dari sisi Noelnya gitu. Nah kalau dari sisi Liamnya, somehow suaranya Liam itu suara-suara bangsat, tapi somehow juga di situ ada polosnya, kepolosan seorang anak kecil gitu. I see. Yang bisa selalu dia bawa sampai dia dewasa, bahkan sampai hari ini pun gitu loh. Jadi ini mah suara bocah nakal gitu, ngerti gak? Bad boy, bukan bad boy in the way yang kayak gitu ya, tapi maksud gua ini mah bocah nakal gitu loh. Yang ngeblend dan menjadi sempurna ya. Iya. Dan ini bener-bener, dan apalagi liriknya bener-bener ngebangunin masa kecil lu, momen masa kecil lu di dalam lagu ini, dan disampaikan dengan baik oleh si Liam yang suaranya bener-bener polos. I see. Polos in the way, bener-bener polos ya. Dalam artian iya ada suara grunge dan rockstarnya di situ. Bahkan kalau mau dilihat sendiri, Liam juga pernah ngomong, dia ngambil referensi bahwa dia tuh juga terinspirasi vokalisnya Sex Pistols. Suara vokalisnya Sex Pistols tapi lebih polos gitu, lebih anak-anak kayak gitu. Dan ini sangat sukses banget sih Liam bisa ngebawain ini di sini sih kalau menurut gue itu kayak gitu, Bre. Menurut lo? Iya, satu hal yang gue denger gitu ya, yang gue denger dan gue rasain dari hati gue, Liam itu tulus, sincere, benar. Saat Kepolosan itu loh, yes, gitu. Dan saat dia bernyanyi, dia bukan tipikal vokalis yang penuh teknik, bro. No, teknik dia nggak bagus, reach-nya dia juga nggak bagus. No, range-nya dia tuh nggak tinggi, bro. No, iya. Standar chord-nya dia, chord-nya dia tuh mentok di A yang standar gitu ya. That's why kalau dia bawain Don't Look Back yang chord-nya dari C, itu menurut gua berbeda, akan kurang bagus gitu ya. Tapi suaranya dia nih meskipun gak tinggi dan gak berteknik, tapi nyampe, tulus dan enak renyah, ngerti gak lo? Iya, kayak didengar tuh kayak anjir. Somehow emang kalau kita udah ngomong art ya, seni ya, apapun itu, ketika lu udah berhubungan sama seni, lu nyampeinnya dengan tulus gitu. Podcast sekalipun, Bre, ketika lu ngomongin hal itu bener-bener tulus dari hati lu, itu bakal nyampe lagi ke listener, atau lagu sekalipun gitu. Jadi ketahuan dimana ketika orang itu lagi template gitu, dan sama orang yang lagi bener-bener nyampein isi hati itu beda banget. Dan itu yang dilakukan sama si Liam. Yes. He's a fucking 100% in the lyrics gitu loh. Jadi ketika misalnya lo contohnya di lirik yang Stand By Me tadi ya, contohnya itu dia misal contoh di verse 2, times are hard when things have got no meaning, itu benar-benar dihidupkan di dalam proyeksi pikirannya si Liam. Dan dia coba nyampein itu di dalam posisi dia tenggelam di dalam lirik itu gitu loh. Jadi dia tidak berbohong seolah-olah dia sedang bernyanyi, tapi dia bener-bener nyampein ini loh yang mau disampaikan lagu ini gitu loh. Yes. Nah makanya itu bisa nyampe kan? That's the key gitu. Nah makanya konspirasi ngopi, kita menyampaikan ini juga dengan tulus. That's why kita akan menjadi generasi dalam podcast. Kita akan menjadi generasi. Nextnya kita akan menaklukkan Scary Things. Dan itu kayaknya keresahan bersama sih. Itu keresahan dari semua podcaster noise kayaknya. Keresahan Oza. Oza Rangkuti, Tretan Muslim. Waduh, ya kan? Scary Things horror akan dikalahkan. Nih, tunggu. Tenang, newcomer konspirasi ngopi. Tapi ya maksudnya kalau gue sih apa yang bisa diharapkan dari negara Los Santos yang IQ-nya 70 ini, Bre. Cuaks. Kan gitu kalau gue sih. Jadi ya udahlah gitu kan. Oke, last dari lagu masterpiece mereka ini, Bre. Last but not least ya. Yes, of course. Dan ini masih bakal kita panjangin nanti di part 2 ya, Bre. Dimana kita akan ngebahas break up mereka, dimana setelah mereka bubar gitu. Tapi ini kita tenggelam dulu di dalam Don't Look Back in Anger. Silakan, Bre. Oke. Don't Look Back in Anger ini adalah lagu yang mewakilkan every generation. Yes, of course. Selain tadi Live Forever ya, Bre. Ya, dari orang tua hingga orang muda, hingga anak-anak gitu ya. Everyone knows the fucking Don't Look Back in Anger. Iya. Bahkan lu nggak usah nyanyi langsung di verse-nya, di
apa tuh chord yang awal F itu aja, genjrengan itu aja orang udah tahu langsung ngeh lagi gitu. Kalau misalnya lagi nongkrong di kafe ya anjing lagu Don't Look Back lagi gitu. Padahal itu tau gak lo, chordnya dan intronya mirip kayak lagu apa? Imagine anjing. Noel ngaku dia bener-bener ngomong ini kayak tribute gua lah to the John Lennon. Karena kan dia juga sangat mengadmire John Lennon kan. Bener. Dia ngomong, dia ngaku kok ya ini emang bener-bener F yang dari Imagine itu. Cuman kan kalau Imagine kan piano kan atau keyboard kan. Nah, kalau ini versi di genjrengan gitarnya dia. Iya, dan tapi gitu. Sayangnya punya Anda lebih terkenal dibanding punya John. Punya Anda lebih terkenal, Noel Gallagher. Iya sih gitu. Oke, Don't Look Back in Anger ya. Don't Look Back in Anger ini kalau dari sudut pandang gue tidak mengerti bro apa arti lagu ini. Karena lagu ini penuh dengan keabstrakan dari sisi lirik. Tapi kalau dari pengertian secara harfiah sih mungkin Don't Look Back in Anger. Nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi kayak lu jangan saat lo marah tuh lu jangan melihat ke belakang gitu. Lu jangan mengungkit-ungkit. Jangan mengungkit hal-hal yang udah terjadi yang bisa membuat lo marah gitu loh. Ya, jangan ngungkit-ngungkit ya. Intinya itu jangan ngungkit-ngungkit ya kayak gitu. Oke, benar sih. Paling tidak itu. Dan ya ini jeniusnya Noel tuh bisa bener-bener membawa kita tuh ke dalam dimensi pikirannya dia, dimana ini sebenarnya dia lagi nyeritain masa kecil dia sama Liam. Ini sebenarnya relasi dia dengan Liam, bre. Oke. Kayak gitu loh. Maksud gua ini dengan Liam Payne ya, One Direction. No, Liam Gallagher Oasis. Gitu. Meskipun ya, gue yakin si Noel juga kayaknya dia nulis lirik ini masukin doang, bre. Yang penting pas sama nada. Kayaknya itu sih kalau gue ya. Kayak gitu. Tapi yang paling bagus tuh di sini, so I start a revolution from my bed. Wow. Wah, anjing itu gokil sih. Jadi dia starting the revolution dari tempat tidur ya. Nggak usah sampai jauh-jauh lu ngubah negara ini, masuk sistem negara ini, nggak usah. Lu bangun dari tempat tidur lu dulu aja. Itu dulu aja. Itu udah paling tidak. Lu mau ngomong revolusi, ya lu revolusi diri lu aja dulu gitu. Kayak gitu sih. Itu sih yang mau disampaikan di lagu ini. Meskipun mereka tidak ya. Mereka tidak menjalani itu ya. Mereka just live rock and roll aja ya kan. Gitu loh. Tapi menurut gue mereka melakukan itu loh at the end loh. At the end gini. In the way in art ya. In art ya. Yeah. In a different way gitu loh. In a different Dari way. yang diekspektasi orang mungkin sedikit berbeda. Tapi yang gue lihat adalah yang dilakukan Noel gitu ya. Noel sudah sangat berjasa, sudah sangat berhasil dalam melakukan revolusi generasi. Gila, benar-benar di mana revolusi itu kan adalah kalau kita mau ngomong kasar ya, bre, revolusi itu sebenarnya ada perlawanan, bre. Yes. Rebellion terhadap sistem opini masyarakat yang sudah terbentuk kaku sedemikian kakunya. Anjing, kita lawan ini. Asli, kita lawan apa tuh kekakuan ini loh, sistem yang sudah old ini loh, ini kan? Gitu iya. Dengan kita kan young generation gitu loh, itu yang mau disampaikan sama si Noel gitu loh. Correct, dan gue setuju banget karena gini, di saat semua orang taunya Manchester is red dan blue is just a film, gitu ya. Noel Gallagher bersama Pep Guardiola membuat Manchester is blue. Iya. Dan saya sebagai fans MU harus mengakui, this year Manchester is fucking blue. Oh ya? Waduh, gue gak terlalu ngikutin bola lagi, apalagi Liga City, Inggris. treble bro. Oh ya? Juara Liga Inggris, Piala FA, Liga Champion. Tapi paling tidak gue bisa suka sama Manchester City aja gara-gara Oasis, bre. Gue gak ngerti-ngertian sama bola anjing. Beneran loh, maksud gue. Ini mereka kan juga tergila-gila banget sama Manchester City kan. City banget. City to the bone. Iya, mereka gitu suka sama City. Jadi kalau misalnya si Noel lagi duduk di tribun kanan tuh, si Liamnya duduk di tribun kiri, nggak nyatu emang nggak. Dan mungkin yang membuat Manchester City bisa juara treble ini ya, karena pada saat itu Liam Gallagher pernah nge-tweet bro, kalau City treble, Oasis akan reuni. Bangsat. Guardiola dan yang lain kan jadi semangat, bos, ini gara-gara lo anjing. Tapi kayak pemain-pemain bola itu kayak Guardiola gitu, mereka admire Oasis juga gak sih? Oh ya iyalah, mereka tahu Oasis. Oh, tapi sekedar tahu gitu. Iya, kalau untuk admire gue nggak tahu ya, tapi Edian gini loh, Edian fans of Manchester City itu ngefans sama Oasis. Ya karena udah kayak simbiosis mutualisme aja. Yes, benar. Gitu ya. Gitu. I see. Shit, Liam, Noel, fuck you. Tapi Edian, bre,
karir mereka meningkat, mereka berhasil membangun sebuah generasi, mereka membangun industri musik itu lebih revolusi, transformasi di dalam industri musik itu sendiri. Pada akhirnya mereka harus bubar, Bre. Bubar ya? Di tahun 2008 yang sebenarnya udah mulai terpupuk dari zaman 2003 sampai 2008 kayak gitu. Sorry, bubarnya itu apakah karena Noel tidak berhasil menemukan Sally? Ya itu kan imajiner. Selama ini kan juga bukan karena Sally itu diambil oleh Ariel. Nah, kebubarannya mereka ini bener-bener menyisakan kepahitan di fans mereka gitu. Kepahitan ya? Iya, kepahitan tuh dalam artian anjing kenapa sih harus bubar gitu. Tapi entah kenapa gue juga gak ngerti ya. Maksud gue apakah karena mereka sudah sadar bahwa mereka sudah legend, makanya mereka sudah memutuskan kayaknya udahan aja deh, adalah pilihan yang paling baik gitu. Iya, kalau menurut gue pribadi ya. Atau gimana? Kalau gue jadi mereka, gue juga akan memilih untuk bubar. Iya kan? Karena at the end of the day, apalagi yang mau lo capai? Iya kan? Iya. Kalau kita mau ngelihat dari sisi itu ya, kayaknya ya udah kan kita udah fame gitu. Karena gini Bre, ada some point you must know when to stop gitu loh. Jadi ketika pun lo tidak berusaha untuk stop, lo akan pada akhirnya akan maksa gitu loh. Oke. Gitu loh. Oke. Bahkan di dalam karirnya mereka as a Oasis pun, sebelum mereka bubar pun ya oke, bagus gitu lagunya. Tapi ya Oasis yang nyanyi ya karena mereka Oasis aja gitu. Maksud iya, gua, bahkan tidak memiliki soul itu seperti di album-albumnya Definitely Maybe gitu Bre. Kayak correct. gitu-gitu. Jadi gue suka satu band asal Inggris namanya McFly gitu. Dan mereka pada saat itu terkenal karena singlenya Five Colors in Her Hair. Terus ada Room on the Third Floor. Dan ada pengamat musik ngomong gini, Room on the Third Floor pada saat itu terkenal banget di Inggris. Tapi only in Inggris bro, only in UK. Dan waktu itu ada pengamat musik, gue lupa namanya siapa, dia bilang kalau Room on the Third Floor dinyanyiin oleh Oasis bakal gila banget, bakal meledak banget. Karena bukan Oasis aja yang mainin gitu loh. Oh gitu, ya. Jadi itu gue setuju dengan kata-kata lo tadi yang lo bilang kayak ya Oasis at the end rilis apa aja meledak gitu loh. Ya karena kan dia udah mencapai status legend itu Bre. Udah Ini dari titik itu. Ngomongnya konteksnya 2000 ke atas ya. Yes, 2000 ke atas. Dimana benar. ketika itu mereka ada living legend gitu loh. Yes. Jadi udah jadi agama. Iya dong. Iya, udah iya. jadi agama, udah jadi cult. Iya. Liam tuh udah jadi cult gitu loh. Bahkan gua namain anak gua Liam gitu kan. Lu gimana gitu loh Bre, gitu kan. Dan yang kalau gue lihat mungkin salah satu alasannya mereka udah ada di titik di mana mereka udah mendapatkan segalanya. Tapi ada satu hal yang sangat amat menarik menurut gue. Kalau memang mereka ada di titik itu dan mereka sudah bubar, at the end mereka pasti akan ada keinginan, gue pengen comeback dong, gue pengen main bareng lagi sama saudara gue. Tapi nyatanya sampai dengan sekarang, sampai Hari dengan ini. Manchester City sudah memenangkan treble, mereka belum juga reuni. Yes. Berarti ada sesuatu di balik bubarnya mereka. Yes. Bakal kita lanjutin di next episode. Di part 2 dari Tribute to Oasis, Sotoin Lirik. Konspirasi ngopi. Seruput lu kopinya.